أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Pada sore hari ini senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir atau bisa ngawas sareng-sareng bagi pun ngawas diparingi ilmu yang manfaat di dunia akhirah lan disaring hidayah sang Allah Subhanahu wa taala. Alladzina sallu ala wali syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kemarin bahwasanya niku walan takdira ala dalika illa bi antuwaza'a awqataka wa turatiba auradaka min subahika ila masaika. Jadi hidup itu kalau ingin teratur, kita itu harus menjadwalnya mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kita nggak akan sukses mengatur waktu kalau nggak kita jadwal dengan baik, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kita jadwal, kita istiqomahkan, nanti mudah oleh ngelampai. Oleh karena itu, oleh beliau Imam Al-Ghazali kita diterangkan adab-adabnya mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabil istaiqadhi minan naum. Faslun fi adabil istiqadhi minan naum. Fasal menjelaskan tentang tata kramanya bangun dari tidur ini. Ini langsung nggak usah dimaknani lagi, karena kita kan sudah dimakna kabeh nih. Jadi ini langsung saya artikan untuk bahasa yang betul terlalu lama. Fasal menjelaskan tentang tata kramanya bangun dari tidur. Faida istaiqadta minan naumi fajtahid antastaiqidha qabla tulu'il fajri. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Fakul inda dzalik ila akhirih. Jadi niki nalika bangun tidur usahakan sebelum munculnya fajar, qablatul fajri. Terus bangun tidur kita itu usahakan ojo kedisian adzan subuh. Syukur-syukur gelem salat 2 rakaat. Niku insyaallah kelak padang. Jadi usahakan bangunnya itu sebelum adzan subuh, kurang 10 menit atau kurang 5 menit. Ngono wudu terus salat 2 rakaat. Insyaallah nanti padang sama peteng. Tangine kawanan ini peteng tengah di. Nah, maka dari itu usahakan bangun fastahid antastaiqidha qabla tulu'il fajri. Usahakanlah dengan betul agar jangan sampai kedisian kedisian adzan subuh bangunnya tidur. Jadi bangunnya tidur usahakan sebelum adzan subuh sudah bangun. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Dan jadikanlah pertama kali yang yajri ala qalbika. Jadikanlah pertama kali yang
ada di hatimu dan lisanmu niku zikrullah. Seakan amalan yang pertama kali kita lakukan ketika bangun tidur niku zikrullah. Aja ndelok HP sik, zikir sik kok lagi ndelok HP. Soalnya kalau kita kan bangun tidur kadang golek HP terus langsung dibuka tanpa orang tua dhisik. Misalkan bangun tidur langsung zikir lagi. Zikir fakul inda dzalik. Ucapkanlah ketika bangun tidur itu zikirmu apa? Zikir ini ku alhamdulillahilladzi ahyana wa dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana wa dama amatana wa ilaihin nusyur. Minimal niku. Seger-seger ditambahin iki. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu wal sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Iku nek iso ditambah dua wan. Nek iso wis minimal alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yakni Zat yang telah memberi kami kehidupan setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah an-nusyur, ya hidup gumelar. Jadi ini manut dawuh Kanjeng Nabi ini. Barang siapa yang awalnya baik dan akhirnya baik, maka tengah-tengahnya dianggap baik. Jadi ketika bangun tidur sampai mau tidur lagi, ketika awal bangun dan akhir bangun itu baik, yaitu zikir, maka nanti tengah-tengahnya akan dianggap baik semuanya. Dalam sehari juga gitu. Kalau ingin dianggap baik, maka qabla fajar niku baik, dan sebelum maghrib niku baik, maka nanti semua hari dihitung baik semua. Kalau diperpanjang lagi nanti tahun. Nah, makanya istighosah awal tahun akhir tahun. Jika setahun itu ingin dianggap baik, maka lakukanlah kebaikan di awal tahun dan di akhir tahun, maka nanti tengah-tengahnya akan dianggap baik. Maka dari itu ada istilah kayak ini kok, istighosah awal tahun akhir tahun. Jadi sampai awal elek, nanti tengah-tengahnya dianggap sulit, dianggap baik nanti sangat sulit. Tapi kalau awalnya baik dan akhirnya baik, awal tahunnya apik, akhir tahunnya apik, ya insya Allah tengah-tengahnya akan dianggap baik. Itu sesuai hadis Kanjeng Nabi. Jika sesuatu itu awal dan akhirnya baik, maka tengah-tengahnya akan dianggap baik. Nah ini ya ngoten, awal bangun tidur langsung kon zikir, terus pas tidur mau tidur kon zikir maneh. Itu harapannya biar semua hari kita dianggap baik. Niku terutama zikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna, nek iso tambahin iki asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Ditambahi malih asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Syukur-syukur ditambahi malih Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Tambah ini nggih tambah sae. Tawa wau alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ditambah ini Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ini pun ketok pun saya nih istiqomahnya tapi pun luar biasa. Dia tangi turu terus langsung golek HP ngoten. Berarti tangi turu dikit dhisik mari ngono lagi. Golek HP apa piye ngoten. Itu biar hari kita itu diawali dengan kebaikan dan diakhiri kebaikan. Nanti insyaallah tengah-tengahnya dianggap baik semua. Ditambah malih Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaumi ila kulli khair wa na'udzubika an nastarika fi su'an aw najruhu ila muslimin aw yajruhu ahadun ilaina
Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi wa na'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fihi. Niki luar biasa niki. Niki nek iso tinggi tunggu niki juga. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum ila kulli khairin. Ya Allah, saya meminta padamu agar Kau membangunkanku di hari ini pada setiap kebaikan. Jadi meminta supaya kita dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Au yajuri wa na'udzubika an nastarika fi su'an au najru ila muslimin. Dan saya berlindung pada Engkau wa na'udzubika an nastarika fi su'an. Dan aku berlindung padamu dari melakukan sebuah kesalahan di hari ini. Gimana utubika anastarika fi su'an aw najruhu ila muslimin, dan minta perlindungan pada Allah agar tidak melakukan sebuah kesalahan di hari ini. Ini sangat penting nih, jadi meminta pada Allah agar dimudahkan dalam melakukan kebaikan dan dijauhkan dari melakukan sebuah kesalahan di hari ini. Soalnya wong niku lemah, tanpa pertolongan Allah kita niki mboten kontrol. Dan kita tanpa pertolongan Allah niku wis mboten karu-karuan. Saestu niku. Wong niku nek mboten diparingi fadlun min Allah, iso nglakoni keapian ngedhewe kejelekan ngoten, bener mesti terjerumus dalam kejelekan. Gampang banget Gusti Allah niku menjatuhkan kita dalam sebuah kesalahan. Makanya kita itu selalu butuh pada Allah. Kita akui kelemahan kita. Terus setelah mengakui kelemahan, kita minta pertolongan pada yang Maha Kuat, yaitu Allah, agar terhindar dari sebuah kesalahan-kesalahan. Saestu soalnya melakukan kesalahan itu Masya Allah gampang sekali terjerumus. Soalnya dunia ini kathah blewakane. Kita mboten nyuwun pertolongan Gusti Allah gampang keblewek. Makanya kadang ada ini kalau Gusti Allah itu dijatuhkan dalam sebuah kesalahan itu, dan hikmahnya itu biar kita itu rumongso kalau kita itu hamba, kita itu lemah, sehingga kita itu tanpa pertolongan Allah kita itu merasa lemah, sehingga kita butuh pertolongan Allah, akhirnya mau mendekatkan diri pada Allah. Itulah sebabnya kita itu terkadang dijatuhkan dalam sebuah kesalahan atau sebuah kesalahan yang bahkan menjatuhkan harga diri kita. Terkadang ini, dan itu supaya adewe niku selalu rumangsa makhluk, selalu rumangsa menjadi hamba yang lemah, yang selalu butuh pertolongan pada Allah, akhirnya malah sering donga, betul. Nah niki di antara niki, ya Allah, mudahkanlah kami dalam melakukan kebaikan di hari ini, dan jauhkanlah kami dalam melakukan sebuah kesalahan di hari ini. Soalnya anjing menjaga diri dari sebuah kesalahan itu sangat sulit. Jadi kadang itu ada ini malah dalan ini kan gampang, kadang gak ngejo, jadi kita jatuh dalam sebuah kesalahan itu sangat mudah sekali. Makanya nyuwun pertolongan pada Allah. Memang kita itu asal cetak edi Dawi Sabna atau Elah itu gawan bayi ini manusia itu adalah butuh pada Allah. Lagi yang kandungan itu butuh pada Allah, sehingga ketika kita di dunia itu kadang lali kalau kita itu butuh pada Allah. Kita itu dibuat sadar, dibuat butuh pada Allah. Alhamdulillah punya kekurangan apa agar butuh pada Allah, yaitu untuk mengingatkan kita pada asal cetak dewi, biar kita itu ingat bahwa gawan bayi ini butuh pada Allah. Jadi nek saiki aku butuh pada Allah, kembali asal dielingno ngene asal ini. Nah, ngoten nggih. Jadi nyuwun pada Allah agar dijauhkan dari sebuah kesalahan dan dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Ini penting sangat. Soalnya Siratul Mustaqim niku angel ram ambani. Kalau pun sering matur,
dunia niku cerminan dari akhirat. Semua yang ada di akhirat itu sudah tercermin di dunia ini. Semuanya, hampir semuanya itu tercermin di dunia ini. Mulai dari Shiratal Mustaqim, mulai dari jannah, mulai dari nar, itu sebagiannya sudah bisa kita rasakan di sini. Nah, Shiratal Mustaqim, ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukkanlah pada jalan yang lurus. Shiratal Mustaqim niku nek wong biyen dawuhna niku kaya rambut binara pitu. Niku bukan berarti Shiratal Mustaqim niku terus cuwilik sak rambut kayak sing di tampilan di TV-TV ngoten niku. Jadi anak buat Shiratal Mustaqim ini digambarno kayak sak bola terus ning dhuwure geni neraka terus nguat ngoten. Iki ngoten niku. Niku hanya sebuah perumpamaan ngoten. Kayak rambut binara pitu niku bukan dari kecilnya, kecil sak rambut ngoten mboten. Maksudnya niku angele ambane niku diibaratkan segitu, bukan berarti Shiratal Mustaqim cilik sak ngoten mboten. Itu adalah sebuah perumpamaan bahasa Shiratal Mustaqim itu angel ambane. Nek mboten percaya monggo to, ayo dicoba sehari ya. Sehari kita menjaga diri dari sebuah kesalahan dan menjaga diri dari menjaga diri aja sampai kelendran dari melakukan kebaikan, terutama sholat jamaah. Terus kita sholat jamaah 5 waktu, jaga 5 waktu, terus menjaga diri dari sebuah kesalahan satu hari aja wis. Nanti zaman baru tahu kalau muat Shiratal Mustaqim ini ternyata sulit. Sholat 5 waktu jamaah niku mawon nek mboten awas tenan, nek ngarani mboten hati-hati nek njaga, mboten waspada ning ngene wektu. Ngarani napa nika muraqabah, gak nginjen tenanan ngono. Gak waspada tenan iku ya iso kelendran, iso ketinggalan jamaah. Begitu juga kita melakukan sebuah kesalahan niku nek menjaga dari sebuah kesalahan kan mboten hati-hati ya. Niku mudah sekali terjerumus dalam kesalahan. Ngomong karo koncone awalnya apik-apik sing diomong. Itu kadang mboten sengaja akhirnya malah ngrasani wong lho. Akhirnya jatuh. Itu ibarat terpeleset dalam sebuah Shiratal Mustaqim. Wong kena melakukan kesalahan itu ibarat jatuh dalam Shiratal Mustaqim. Terpeleset dari Shiratal Mustaqim. Lah, ketika sudah jatuh niku karek dhewe langsung bangkit lagi nguat maneh berada di Shiratal Mustaqim lagi, atau dhewe betah ning kono. Jatuh terus menenge gak tangi-tangi ngoten. Ya berarti cara ibaratnya bisa ning neraka ya ngoten. Muat Shiratal Mustaqim blok niku gak gelem tangi maneh. Ya sing abadi ning neraka niku. Wong sing muat Shiratal Mustaqim blok terus gak gelem bangkit maneh. Dan gelem bangkit maneh muat Shiratal Mustaqim maneh niku ada harapan ketika swarga. Itu ternyata di dunia juga semacam itu. Tiap hari itu kita sedang muat Shiratal Mustaqim. Jadi usahakan kita pastikan hari ini niku kita berada dalam Shiratal Mustaqim. Usahakan sampai kita periksa terus setiap hari, setiap detik lah ya. Setiap waktu kita periksa, jangan sampai kita ikut jatuh dalam sebuah Shiratal Mustaqim. Jadi kita nguat, kita bareng nguat. Ayo kita kenangan. Dewi saiki ning Shiratal Mustaqim apa sedang jeblok tenan. Nek jeblok ya otomatis langsung ngrasakno neraka. Neraka niku napa sih? Ning dunya niku adalah kesembuhan hati niku. Kerawatan hati niku termasuk gambaran neraka. Swarga niku adalah kedamaian hati, niku ibarat swarga. Makane wong ning dunya niku nek wonge kok tentrem atine, damai hatinya ketanda besok ning kono ya ning swarga. Intinya kok sering sumpek, nah itu ya hati-hati aja, istighfar aja sing akeh. Itu tanda-tanda. Ning dunya kok sering kebawa saka Shiratal Mustaqim, berarti ning kono niku ya kira-kira ya gak adoh, ya kecuali kok ana syafaat ngono ya rada sido. Makane dhewe aja rumangsa gedhe ndase, aja rumangsa alah aku mesti selamat saka Shiratal Mustaqim, aku mesti selamat. Ya aja terlalu tinggi hati dulu, tapi periksalah dulu. Ning dunya iki sering kepleset ke Shiratal Mustaqim apa ora? Nek jarang sering Shiratal Mustaqim ya boleh. Aku insyaallah selamat. Tapi nek ning dunya gak cik kebawa ae ning dalam sebuah kesalahan, ya jeblok ke Shiratal Mustaqim. Berarti ya hati-hati ae. Berarti kita harus mau merubah diri ben besok ning akhirat nalika nguat gak gampang kepleset.
Bismillahirrahmanirrahim. Niku nggih. Terus muat suratul mustaqim niku angel ambane, makanya kita harus senantiasa meminta pertolongan pada Allah. Makanya kita itu kalau bisa Allah dikon donga ihdinas siratal mustaqim itu minimal ping pira? Salat iki ping pira rakaat? Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, 12, isya 4, subuh 2, minimal ping 18. Minimal ping 18 maca ihdinas siratal mustaqim. Makane mergo kok sering ndonga niku, mergo saking angele nguwat siratal mustaqim nek paham. Ambane siratal mustaqim niku wangel karo rambut menara itu niku masih ngeten. Kita itu menjaga tanah badan jaga niku. Jaga kadang iso kepleset pemene sing blas enggak jaga. Pemene sing wis salah sak mlaku-mlakune ngoten sing gak tau waspada lah malah keblowak ae ngoten. Ngoten nggih, sing waspada ae kadang cek keblowak, pemene sing gak waspada, sing hati-hati cek keblowak, pemene sing gak. Ngoten nggih. Iki mergo saking angel ambane adhewe niki sering kan donga ihdinas siratal mustaqim sampai dilebokno ning surat Al-Fatihah diwaca bolak-balik niku mergo saking angele ngambah siratal mustaqim niku. Niku ya, terus semua yang ada di akhirat itu semua sudah tercermin di dunia ini. Ketika kita melakukan kebaikan, itu berarti kita otomatis sudah bisa merasakan surga. Sampai melakukan kebaikan, sholat jamaah, zikir, mutlak mesti akan merasakan sebuah ketenangan, damai. Gini kulah, niku termasuk gambaran dari swarga. Sama nek bareng lakon itu niku otomatis akan merasakan kegelisahan. Nah, ini adalah cerminan dari neraka. Itu pun Kristen kalau sampai akan tak jane guys. Cuman kadang efek dari mandi niku memang kadang harus efek dari mandi terkadang nggak bertahan lama, harus kita kalau ingin segar harus mandi lagi gitu. Memang seperti sampai nang kayak seger tapi kayak baratus seger tapi nanti berapa hari akan sudah tidak segar lagi, harus butuh mandi lagi. Makanya kadang tak sampaikan lagi soalnya. Jadi ini kan pengen tentrem hati ini ya, melakukan kebaikan itu. Jadi kamar Kanjeng Nabi swarga mbuh dunya mbuh ning akhirat iku ibarat rumah yang dalamnya adalah sing nyeneng-nyeneng nih, tapi njabane ditutupi tirai sesuatu yang gak mengenakan. Jadi wongin nyawang jabane wis mau mlebu. Padahal umpama gelem buka titik mlebu niku akan merasakan kedamaian. Ibadah apa iki ketoke ndak nyengno kabeh. Saestu niku. Jamaah niku lak ketoke gak nyengno nggih. Enak-enak dolanan HP, enak-enak delok TV kon ninggalno kon jamaah. Ya kita ndak penak, tapi nek sampean lakoni tenan disawang njaba gak penak, sing nyawang malah gak penak. Mangke kok gelem isuk-isuk kon tangi salat subuh jamaah. Iku jurung-rung niku. Nah sing nyawang ning njaba ngoten, wah omah njabane kaya ngono kok dileboni. Padahal wis kadung mlebu niku masyaallah tentreme mboten karuan. Bar salat jamaah niku ayune mboten karuan. Makanya saya itu kebaikan itu saya gunakan sebagai hiburan sekarang nih. Sampai dewi terutama jamaah itu ketinggalan itu sampai. Misalkan 5 waktu itu jamaah terus kalau tentrem karena itu kedamaian hati soalnya itu larang regane. Bahkan saya niku wis bakul di counter niku nang wae adzan ya kalau tinggal kalau tutup adzan maghrib tutup mulai jamaah buka mana. Mari ngono adzan isya tutup mana salat jamaah dulu. Ini karena kedamaian itu larang regane. Isih luwih larang dibanding badine wong bakul nalika ninggal jamaah ngoten. Nah niku. Terus semua kebaikan itu memang ketok gak nyenengno, tapi ketika sudah dilakukan maka pasti kita akan merasakan indahnya. Ngoten niku. Soale ya ngoten. Soal ini neraka niku kaya Kanjeng Nabi kaya omah sing jerone niku penuh dengan sesuatu sing gak nyenengno, tapi jabane niku ditutupi tirai sesuatu sing nyenengno. Sehingga wong nyawang iki malah pengen mlebu. Padahal mau dileboni tenan iki jerone masyaallah, kok kaya ngene. Wis gak nyenengno. Kula niku pun sering kumpul karo bocah nakal-nakal sing ketoke sing diaktivitas ketoke nyeneng-nyenengno ngoten iki.
Tapi ternyata niku yo kula takoki yo rata-rata disambat kabeh. Sambat apa jere sumpek ya anjene wong kejelekan iku gak enak sing dadekno ati tentrem iku bener. Kejelekan iku kabeh dadekno sumpek kabeh. Innal khaira tumakninatun wa syarra raibatun. Nek apik dadekno tentrem, nek elek dadekno gelisah niku wis mesti. Semakin gede dosanya semakin gelisah semakin nemen. Niku otomatis berarti sudah masuk dalam neraka. Aslinya Allah jangan kok kita melakukan kejelekan, melakukan maksiat, kita ampun sholat subuh keturun kawan, itu mesti sudah ibarat langsung kepleset saka siratal mustaqim. Itu mesti ngerasa non rokok senajan didik, ngerasa kegelisahan senajan didik wakeh jeneng wong tinggalan sholat subuh, itu mesti gelisah. Itu berarti kita jatuh dalam siratal mustaqim. Karena kok gendang bangkit apa tetap dalam apa? Dalam keterpurukan itu ceblok terus gak gelem tangi maneh apa gelem tangi maneh nek gelem tangi maneh ku ndang ilang rasane gelisah ku ndang ilang. Nah, ba'at bi sayyi'ata al hasanata tamhuha. Irilah sebuah kejelekan dengan sebuah kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Itu jadi kedamaian hati gitu ngene. Nah niku terus niku siratal mustaqim niku memang angel ambane. Ini kita sering meminta pertolongan pada Allah agar kita selamatkan sampai siratal mustaqim dan gak gampang keplese. Makanya niki ndungane niki. Selain itu resepnya biar bahagia itu ngalah kebaikan dengan ngalah kejelekan. Niku mungkin ngrasakno swarga dunya. Nah, maksudnya swarga dunya itu adalah harapan masuk surga ning akhirat. Dan makanya dungane Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum ila kulli khairin wa na'udzubika an nastarika bihi su'an aw najruhu ila muslimin aw yajruhu ahadun ilaina. Dan ini juga minta pertolongan agar tidak menarik orang muslim yang lain untuk melakukan sebuah kesalahan atau tidak tertarik oleh orang lain dalam melakukan sebuah kesalahan. Jadi minta pertolongan pada Allah. Ora dadi ngomong liya melakukan elek lan ora ditarik oleh orang lain untuk melakukan kejelekan. Enggak terbawa oleh orang lain untuk melakukan kejelekan. Terus nas'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma fihi. Ya Allah, saya meminta kebaikan di hari ini dan kebaikan yang ada di hari ini. Wa na'udzubika min syarri hadzal yaum, dan saya minta perlindungan pada Engkau dari kejelekan hari ini dan jeleknya perkara yang ada di hari ini. Minta pertolongan agar dimudahkan dalam melakukan kebaikan di hari ini dan dijauhkan dari sebuah kejelekan di hari ini. Nah, terus faida wis ya. Terusan mana faida lafista thiyabaka fan bibi imtithal amrillahi ta'ala fi satri auratika. Nah niki mari ngono kan mesti nggawa klambi to. Habis bangun tidur pasti kita bosalin piye mesti akan gawe klambi. Nah, faida labista nalika mau memakai pakaian fan wibi imtithal amrillah, maka niatilah untuk imtithalu amrillah, niatilah untuk melaksanakan perintahnya Allah, yakni nutupi aurat. Wahdar waspadal, hati-hatilah. Wahdar ayyakuna qasduka min lubsi libasika miro atal khalqi fatakhsuru. Jadi kita suruh waspada agar jangan sampai oleh kelambinan mau diniati untuk pameran ini makhluk miro atal khalqi fatakhsuru, mongko iku ndadekne rugi. Jadi hitung-hitung ngoten nek niate mboten krana Allah niku rugi. Karena yang nangan niku
biaya hidup itu sangat mahal. Niku nek mboten tinggi ibadah ngoten rugi. Atas dunia niku lak tinggi sangu ibadah, nah ibadah niku tinggi sangu nek akhirat. Wong kok golek dhuwit tok mboten tinggi ibadah niku cara dihitung-hitung rugi. Rugi carane sarane mboten sumbut karo sing diperoleh mboten sumbut. Tiyang nembe saged maem niku mawon niku kerepotane ngoten wis mboten karo-karuan. Mau cari makan niku wis repot kathah ya. Nandur sampai manen, mari ngono terus diselap, terus dimasak, dikhususi, ngecik gawe lawuh dan sebagainya. Repotnya mawon sawi mangane nggo 5 menit. Niku mboten sumbut. Makanya nek golek donya tok niki termasuk rugi. Golek donya kok gak ibadah niku rugi. Rugi soalnya kadung sorone nemen tapi gak sumbut karo anune nikmate ini mboten sumbut. Dadi nek niate nggo tinggi donya gak tinggi golek sang akhirat niku rugi. Wong lara diobatno nemen-nemen entek pirang puluh juta kok gak tinggi ibadah niku nggih rugi. Kadang mana wong sing wis tuwa wis sepidak 70 loro-loronan diobatno entek 20 juta, 30 juta. Iya syukur cek iso mbaturi putune. Iki tengane rugi. Alhamdulillah gak tinggi ibadah tenan rugi. Jadi kesehatan ditambahno 20 juta, 30 juta, bahkan 50 juta niku nek hanya untuk urip ngono tok tanpa ibadah niku rugi. Nek dunya niku gak nganggo ibadah ning Allah niku rugi. Oh ya syukur cek iso mbaturi putune. Wah alhamdulillah Mbah. Nek terima nggih nek wong urip nggih mbaturi putune ngono tok. Yang penting rasa ditambah nih ngene iki. Yang penting tinjarno ae malah gak ngentek-ngenteki. Wis mati kan malah wis gak ngopeni maneh. Wis gak ngeragati apa-apa, malah gak kelangan duit iki ngobati, gak kelangan ragat iki ngopeni minggu. Nek niate nggur dienggo urip sekedar urip tok. Nah, tapi nek diobatno entek 20 juta terus waras terus tinggi ibadah lah niku baru sumbut. Tapi nek nggur tinggi urip wonten tok dibaturi putune jarine diobatno kadang entek 50 juta lara ngoten nggih. Terus alhamdulillah cek iso urip. Kae uripe gak tinggi ibadah niku nek ngobatno 50 juta mau rugi saestu. Nek tinggi ibadah cek iso nambahi sangu ning akhirat. Nah niku cek sembut ngono nggih. Ya berarti ngoten. Ade nganggo klambi barang ngoten iki nek nggur tinggi mboten krana tinggi Allah ngoten ya rugi. Akeh tuku ae wis goleke kangelan gitu nggih. Direwangi bakul, direwangi ning sawah. Mari ngoten ae cek diumbah, cek PP, cek seteleko, cek klambi tok niku. Niki nek niate ora krana Allah, krana tinggi sangu ibadah, tapi nggih rugi. Niate nggur tinggi pamer ya makhluk ben diwah wong gitu kan rugi ngene. Nah, terus untuk bab fasal bangun tidur tadi kesimpulannya ketika kita bangun tidur usahakan yang aktivitas yang pertama kali kita lakukan itu adalah zikir. Biar hari kita itu diawali dengan kebaikan dan nanti akhir sebelum tidur itu aktivitas kita tutup dengan doa juga. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kan zikir juga. Jadi ketika awal hidup kita, awal bangun kita dan akhir hidup kita lakukan dengan kebaikan, maka tengah-tengahnya akan dianggap baik. Nah, makanya bangun tidur jangan langsung buka HP, tapi zikir sih langsung donga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Terus mau asbahna wa asbahal mulkullah wa a'dhamatu wa sultanillah. Nah, niku wau. Terus sing rada penting donga niki wau. Allahumma inna nas'aluka an tab'atana fi hadzal yaum ila kulli khair
wa na'udzubika an nastariha fi su'an aw najri ila muslimin. Doa minta pertolongan pada Allah agar dimudahkan dalam melakukan kebaikan dan dijauhkan dari melakukan sebuah kesalahan. Karena tanpa pertolongan Allah, tanpa falaula fadlu minallah lakuntum minal khasirin nggih. Ngeten nggih. Falaula fadlu minallah lakuntum minal khasirin. Seandainya tanpa anugerah Gusti Allah, jadi ini mesti rugi. Karena nek diangen-angen lho nggih. Nek diangen-angen kita itu iso apik, wong niku iso mulya, niku tiada lain niku karena sebuah pertolongan Allah, keberuntungan Mas. Hampir sebagian dari kehidupan kita niki keberuntungan. Saestu niku mau ade dadi santri ngene iki ya keberuntungan. Umpama ade mbiyen ditakdir ora dilahirna ngene wong santri ngoten nggih keberuntungan. Umpama dilahirna saka ngene wong Kristen ngoten kira-kira saiki ya mbah Islam mbah ora kira-kira gitu gitu. Jadi ade niki iso ngeten niki keberuntungan ngeten. Keberuntungan fadlum minallah. Bejone dhewe karo Gusti Allah kok ditakdirno ngene. Pemane alhamdulillah ditakdirno iso dadi santri. Santri Lirboyo. Wah niku malah fadlum minallah maneh. Iso ae dhewe gak ditakdirno rono. Makane aja sombong ngoten nggih. Dhewe aja sombong. Pah dhewe iso apik, pah ade santri aja sombong. Karena apa? Karena itu hanya sebuah kebetulan. Itu hanya sebuah fadlum minallah. Bukan usaha kita, gitu gitu. Jadi sebagai santri sebagian besar bukan karena usaha kita, karena memang wis di kayak pertolongan Gusti Allah alhamdulillah di kaya wong tua sing santri. Saya kira karo wong tuane dhewe ada di pondok ini. Dhewe karek ngimbangi titik ngono aja. Peran kita tuh hanya sedikit kok. Makanya aja bangga diri teman-teman. Peran kita tuh hanya sedikit. Nah, mergo kita digiring keadaan mang akhirnya dia malah jadi santri. Mergo santri mau kancane gelem sinau akhirnya malah gelem sinau. Kancane saged ngaji malah gelem ngaji. Jadi kita tuh aktivitas apa? Peran kita tuh yang sedikit, semuanya itu fadlum minallah sana. Anak sing dadi anak kiai, anak sing dadi anak ustaz, itu ya sebuah keberuntungan aja. Yakin sebuah keberuntungan. Umpama kok gak keberuntungan ngono kan kita ya ora iso. Alhamdulillah kok ditakdir ngene wong sing ya gak santri pemane kan ya. Jadi kita itu gak diangen-angen iki. Kacake ya namung didik dhewe karo anak sing anak kiai umpamane. Kacake didik hanya sebuah keberuntungan saja. Perannya itu enggak banyak, peran kita itu hanya sedikit. Kita itu hanya ngimbangi tok dan terus nih wis diwai dalan hanya meniti ngono tok. Karena perannya enggak terlalu banyak sebenarnya kita itu. Faktor terbesar itu adalah sebuah keberuntungan. Makanya ya terlalu bangga diri teman-teman. Ya aja ngelokne wong sing gak sebaik sampean. Karena kita itu hanya sebuah keberuntungan oleh pertolongan kanggo Gusti Allah, oleh fadl kanggo Allah. Saestu nek gak ditulung Gusti Allah ya serakar karuan. Gak iso ya kita sakit. Dikacak dhewe karo anu ya mung titik asline namung sebuah keberuntungan. Tapi ya piye maneh nggih, ngoten iki nggih. Gak iso milih, manusia niku mboten saged milih. Kita dilahirkan siapa itu ndak iso milih. Umpama iso milih dadi anak habat, milih dadi anak kiai ngoten nggih. Umpama iso milih kan ndak iso milih. Moro-moro lahir kita nggak bisa memilih anaknya siapa, tapi minimal kita bisa lah berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi diri kita yang terbaik. Jadi patokan ini kok kita itu ditugaskan sesuai dengan posisi kita, ya penting dilakoni yang terbaik. Enggak harus kita lu habis saka wong kae, karena memang posisi kita tidak sama, medan kita juga sudah tidak sama. Enak sing medane yang pesantren, jadi wong tuane duwe pondok, jadi memang yang aktivitasnya memang ngaji terus dan sebagainya. Tapi ada yang dilakukan orang biasa sehingga aktivitasnya itu ya enggak sepenuhnya ngaji, ya kadang ya ini sawah barang ya. Jadi semuanya itu yang terbaik niku bukan di padak ngoten mboten. Iki yang terbaik niku sesuai posisinya masing-masing ngoten lho. Sing ditugasno dadi wong biasa mau ya tugasno ngedum rezekine Allah lewat tani, ya berarti selain ngaji dia ya tani barang. Kalau dia melaksanakan itu dengan baik, yaitu
derajatnya tinggi di sisi Allah. Iso ae kok padha karo sing dilahirkan di pesantren umpamane terus mendino ngaji terus dia melaksanakan itu dengan baik. Iso ae mungkin akhirat derajatnya padha karena inna akramakum indallahi atqakum. Makanya aja cilik hati sampe. Aku kok gak iso semulya wong kae. Oi, jangan terburu-buru semacam itu. Mane dawuhipun Wahai Marzuki yang sering disampaikan Wahai Aziz Mansur niku. Jadi nek wong santri kok ning omah gak duwe santri niku aja kesusu ngomong oh ilmuku gak manfaat. Nek wong sing duwe santri coba kayak berarti ilmu manfaat ya aja kesusu dhisik. Ilmu sing manfaat niku pokok ilmu sing ndadekno tiyang niku iso nuntun ning Gusti Allah. Bisa menjadi dirinya yang terbaik intinya itu. Jadi jalan menuju Allah itu banyak. Enggak hanya yang pesantren tok ngoten. Enggak hanya sing duwe pondok tok tapi semuanya bisa. Sing ning sak barang niku mungkin ya nek dilaksanakan dengan baik ya iso. Imam madhab itu Imam Syafi'i kalau itu juga sawah ya akeh. Itu sawah akeh. Gurune Imam Al-Ghazali sekarang kitab niki namanya Syekh Yusuf An-Nasad. An-Nasad itu tukang tenun ya. Jadi beliau ya bukan dari golongan orang apa gitu. Orang sing napa? Ningrat kesana. Tapi beliau juga orang biasa. Syekh Yusuf An-Nasad guru rohani Imam Al-Ghazali niku ya dia aktivitas kerja mendina. Jadi tukang tenun An-Nasad. Nah, niku tapi nggih panggahi cedhek karo Gusti Allah. Jadi semuanya itu bisa untuk mendekatkan diri pada Allah. Jadi wong sing apik niku wong sing melakukan posisinya dengan baik, melaksanakan tugas di posisinya dengan baik. Jadi makanya aja cilik hati. Lakonono posisi sampean dengan baik. Insyaallah nanti yang menilai Allah. Iso ae menurut manusia iku padha, bahkan sing sitok luwih ndek, tapi iso ae nek akhirat padha atau luwih dhuwur itu ya iso. Karena posisinya yang dilihat itu jadi posisi ini, tapi perannya yang posisi ini yang tenang. Anak uang umpamanya di posisi nah karo raja itu jadi tukang ngarit. Berarti uang itu kok akan mulia di mata raja ini. Memang kalau ngarit itu dengan ngarit sing apik. Nah itu ya olah akeh ya seperti hijau-hijau. Sing bagian tukang ngumbah mobil ya berarti tugas yang terbaik dia yang ngumbah mobil ku wis rasa pengen liyane. Lakukanlah tugasmu dengan baik. Maka kau akan menjadi yang terbaik di mata Allah. Ngoten. Berarti enggak harus wah aku gak di pondok untuk aku berarti gak bisa jadi wong apik nek wajib belum tentu. Iso ae sampean hanya ditugaskan untuk keluarga itu juga bisa. Hanya lingkungan sekitar tok gak dibagi ning pesantren. Nanti ngoten jadi yang aja cilik ati nemen lah nggih. Karena Allah itu ya yang dilihat itu perannya ning posisi ning. Sing ngarit dengan baik, sing ditugasi ngopen wedhus diopeni dengan baik. Sing karo raja ditugasi ngumbah mobil ya ngumbah dengan baik. Sing ditugasi nyapu ya nyapu dengan baik. Niku harus dilakukan dengan baik itu nggih menurut sing raja ini, menurut sing perintah iku mulya iso ae sama dengan orang yang kita cedek pokoknya jadi sopir kan cedek. Jadi sopir di mata Allah. Memang nek mana manusia kan cedek sopir nggih karo tukang sapu. Walaupun nek di mata Allah niku mungkin sama. Yang penting siapa yang melakukan tugasnya dengan baik, mbah ketake sopir sing kita cedek ya apa sing nyapu sing gak jarang pedokan meneh Bang atau sing tukang open wedhus sing jarang ketemu jurakane. Iku tapi nek jurakane pangeran iku iso ae kok padha. Pokok aktivitasnya yang terbaik nggih. Jadi nikulah yang penting kita itu berusaha melakukan yang terbaik dan minta doa pada Allah agar diberi pertolongan. Karena tanpa pertolongan Allah, gimana? Lakuntum minal khosirin. Dia ini wong rugi. Karena wong kena aja di kesana elek ngoten iki lha dalane enten mawon. Kadang enten wis pawakan. Niku ya jadi memang abad ngoten nggih. Jadi maka dari itu kita harus sadar kalau kita itu lemah, lalu kita selalu minta pertolongan pada Allah agar diberi pertolongan, dimudahkan dalam melakukan kebaikan dan dijauhkan dari sebuah kesalahan. Nah niku mari ngono kan ndonga memang bar ngono terus
nganggo klambi. Nah, mari nganggo klambi, jambiro. Mari nganggo klambi terus bab adabi dukhulil khala. Mari donga terus nganggo klambi niku wau terus mesti ning jeding. Gitu nggih. Niku nek habis bangun tidur mesti nganggo klambi atau nggo anduk apa piye. Mari ngono mesti ning jeding. Niku wis dibedhak Imam Ghazali aktifate wong rata-rata ngene. Makane teng mriki diurutno ngoten. Bar bangun tidur terus adabe masuk jeding. Karena biasanya ning jeding sik paling ora buang air kecil lah. Wudu dan sebagainya. Nah, karena waktunya sudah habis, sehingga sedikit lagi azan maghrib. Nah, kita coba di sini dulu, nanti kita teruskan besok, nanti. Nah, sementara ini nek iso kita rangkum nanti kita lakukan, nanti. Kita tulis ya, ini sing kita penting, sing sampean kuat lakoni sing di, sampean tulis, sampean istiqomahkan. Mungkin lah kena. Pemedungane sing ki mung kedawan, sampean juga sing penting. Mane bismillahirrahmanirrahim ya bismillah karo mau minta pertolongan pada Allah agar dimudahkan dalam melakukan kebaikan mau kabeh kakean ya cukup beda gak apa-apa. Nanti nganggo pakaian diniati sing apik ditungani pisan. Jangan nganggo klambi ini kalau. Terus niki winjing terus aku. Niki kemarin kan jadwal saya kan 2 minggu sekali. Terus niki hidayahnya tetap 2 minggu sekali ya. Nanti tengah-tengahnya jadi kita sela-selahi dengan risalah Adabi Sulukil Murid niku ya hampir sama dengan ini. Kalau ini kan aktivitas zahir, ini noto aktivitas zahir. Kalau Adabi Sulukil Murid niku noto aktivitas batin bagi pemula. Pemula kabeh niki bidayatul hidayah kan permulaan hidayah. Lah risalah Adabi Sulukil Murid niku permulaan orang yang mau masuk ke dunia mendekatkan diri pada Allah atau dunia pengen usul dengan bisa Allah. Kalau target yang dhuwur usul dengan Allah, target yang dendekan itu mendekatkan diri pada Allah. Tapi masih pemula. Risalah Adabi Sulukil Murid itu untuk pemula, bukan yang sudah masuk, bukan. Itu masih pemula dan cara masuk cek laki-laki gitu. Nanti caranya ngeten. Itu secara batinnya kita ditata oleh risalah Adabi Sulukil Murid. Kalau yang zahirnya ya itu kita ditata dengan niki hidayatul hidayah nih. Kalau hikam itu sudah di tengah-tengah ini. Jadi wis masuk terus kejadian yang sering dialami oleh orang yang mendekatkan diri pada Allah kok biasanya kok ngene. Lah itu diceritakno ning hikam. Risalah Adabi Sulukil Murid mau pertama kali yang harus dilakukan oleh orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah itu apa sih? Nah, kita lihat di sana. Nanti kita tata lah diri kita jadi ben teratur, karena katanya Ghazali hidup ini kalau nggak diatur dengan baik ya nggak akan bisa berjalan dengan baik. Kita atur dengan baik, kita jadwal ben teratur. Terus gak rugi. Jadi uang api ini bukan rugi, minimal keuntungan orang yang melakukan kebaikan itu apa? Ya kebaikan itu sendiri, yakni kedamaian hati. Kita melakukan kebaikan itu sudah untung. Dan memang dari Masyafi Natailah niku kita itu ditakdirno apik niku wis bejo. Wis sudah merupakan sebuah keuntungan. Soalnya wis masalah kata terman hati. Salah swarga dunya kemana. Jadi ade umpama kok gak dhewe swarga iki wis untung ngoten lho. Wis untung. Makanya gak pantes ade kok njaluk imbalan swarga niku mboten untung. Mau ade dadane apik niku wis untung. Jadi gak pantes njaluk imbalan swarga. Utawa njaluk imbalan ning dunya uripe kudu penak niku ade niku mboten perlu. Soalnya ade wis untung. Dadi wong apik wis untung. Napa to? Kedamaian hati niku larang lho regane. Saestu lho. Kata lho wong niku entek puluhan juta atau 1 juta ini hanya untuk mencari kedamaian hati, wisata, mencari kesenangan-kesenangan. Entek ratusan juta itu hanya untuk mencari kedamaian hati. Tapi ternyata ya apa? Itu hanya melupakan permasalahan tok sementara tok. Mari ngono susah maneh. Bahkan wong ku sing ning wisata seneng-seneng gitu, tapi nek wong adoh ke Gusti Allah niku pagah boten saged tentrem ati. Nah, kedamaian itu ya
sing larang kan ya ten kebaikan gitu. Makanya hiburannya dhewe saiki diganti lah. Hiburannya dhewe niku ya kebaikan iki. Pasti nih, makanya saya itu hiburan saya itu ya ngaji, sekolah ngajar di dunia itu saya kira itu hiburan. Soalnya kalau tanpa kebaikan itu ya sumpek sih. Bergurau duit tak itu sumpek. Makanya kita selingi dengan kebaikan, jamaah, ngaji itu kita akan tentrem, damai karena itu kebaikan itu mendamaikan hati. So, percaya ya. Secara gerak, sebagai kancing Nabi otomatis yang dunia tok itu kena dirasakno mesti tentrem. Kita tapi gak nyeneng. Tapi ya dalku mesti abad. Tapi mesti kadung mlebu plek, ya Allah bae kowe enak dadi wong apik. Wong jamaah bae kowe enak lha ngene kok akeh sing gak gelem. Tenange kayak ngene iki regane larang iki. Entek kerang juta rong karon iso ngrasakno ngene. Iki lho nggih. Nggih, pun. Monggo tutup dengan Al-Fatihah. Nggih pun ngaos diparingono ilmu kang manfaat di dunia akhirah lan disarengono hidayah sang Allah Subhanahu wa taala. Pada dunia asal pada wali syafaat Rasulullah Al-Fatihah. Surat al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa seperti biasanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Alhamdulillah kesemuanya, dan kita dimudahkan dalam melakukan kebaikan dan dijaga dari Allah dari melakukan kesalahan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kedamaian hati yang mana itu harganya sangat mahal sekali. Dari kami ada kurang lebih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.